Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamuddin dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PSAK Syariah 104, yang dimana ini merupakan tentang akad istisna. PSAK 104 dalam akad istisna, di mana ada kesepakatan jual beli dengan objek tertentu yang spesifik dan pola pembayaran tertentu. Akad istisna memungkinkan adanya suatu kondisi di mana objek atau barang yang diperjanjikan belum ada dan masih dalam proses pembuatan berdasarkan spesifikasi objek atau barang yang telah disetujui para pihak sebagaimana dituangkan dalam akad istisna. Akad istisna merupakan produk lembaga keuangan syariah, sehingga jual beli ini dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah. Semua lembaga keuangan syariah memperlakukan produk ini sebagai jasa untuk nasabah. Selain memberikan keuntungan kepada produsen, juga memberikan keuntungan kepada konsumen atau pemesan yang memesan barang, sehingga lembaga keuangan syariah menjadi pihak intermediasi dalam hal ini. Dalam perkembangannya, ternyata akad istisna lebih mungkin banyak digunakan di lembaga keuangan syariah daripada salam. Hal ini disebabkan karena barang yang dipesan oleh nasabah atau konsumen lebih banyak barang yang belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang sudah jadi. Secara sosiologis, barang yang sudah jadi telah banyak tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu dipesan terlebih dahulu pada saat hendak membelinya. Oleh karena itu, pembiayaan yang mengimplementasikan istisna bisa menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi masalah pengadaan barang yang belum tersedia. Dalam data menunjukkan bahwa istisna telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan syariah, mengingat kemampuannya untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pertumbuhan pasar keuangan syariah yang pesat, pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dan implementasi istisna menjadi krusial untuk memahami dinamika industri dan memperkuat komitmen pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar PSAK 104. Kata istisna berasal dari kata kerja bahasa Arab yang yaitu istasna'a, yang berarti meminta seorang untuk membuatkan sebuah aset. Secara teknik, baik al-istisna atau yang disebut istisna merupakan sebuah perjanjian kontrak dengan produsen untuk memproduksi suatu barang tertentu dengan deskripsi khusus dengan harga tertentu. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Adanya PSAK 104 diciptakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, ialah memiliki tujuan untuk mengatur tentang istisna. Hal tersebut ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan atau menerapkan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Pernyataan yang ada dalam PSAK 104 diperuntukkan untuk peraturan transaksi istisna yang tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad istisna. Selanjutnya yaitu kita akan membahas penyajian laporan keuangan syariah PSAK 104. Dalam penyajian istisna sudah dijelaskan dalam PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna, yaitu penjual harus menyajikan piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir, dan termin istisna yang berasal dari transaksi istisna dan sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir dalam laporan keuangan. Pembeli juga menyajikan uang istisna sebesar tagihan dari produsen yang belum dilunasi, dan aset istisna dalam penyajian sebesar kapitalisasi biaya perolehan dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam pengungkapannya, penjual mengungkapkan metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan. Akuntansi istisna diatur dalam penyertaan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 104 tentang istisna terkait dengan pengakuan dan pengeluaran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan
taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Adapun penyajian dilakukan dengan cara mendistribusikan data secara sederhana untuk data integratif. Penerapan atau perlakuan akuntansi PSAK 101 dalam 104 dalam lembaga keuangan syariah yaitu pengakuan dalam akuntansi. Pengakuan merupakan sebuah proses dalam penetapan untuk memenuhi kriteria pencatatan dalam suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa tersebut akan menjadi bagian dari yang melengkapi umur aset, kewajiban ekuitas, pendapatan, dan beban yang nantinya akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran merupakan sebuah proses dalam penempatan nilai uang guna mengakui memasukkan pada setiap pos pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu di penyajian ini berdasarkan PSAK 104, penyajian rekening yang terkait dengan transaksi istisna dan istisna paralel antara lain piutang istisna yang timbul karena pemberian modal uang usaha istisna oleh bank syariah, piutang yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajiban dan transaksi istisna. Yang ketiga, uang istisna timbul karena bank menjadi penjual barang istisna yang dipesan oleh nasabah pembeli. Di pengungkapan ini ditulis pertama, rincian piutang istisna dan utang istisna berdasarkan jumlah jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisian kerugian piutang istisna. Kedua, piutang istisna dan utang istisna kepada penjual. Ketiga, besarnya modal usaha istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun dibiayai secara bersama dengan bank atau pihak lain. Yang keempat, jenis dan kuantitas barang pesanan. Terus ada yang selanjutnya dua, transaksi biaya per akad bank sebagai penjual. Misalkan ini contoh kasus pada tanggal 5 Februari 2000 sekian untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkas Syariah telah mengeluarkan kas sejumlah sekian jurnal untuk mengakui transaksi ini sebagai berikut, yaitu ditulis bahwa di sini beban per akad yang ditanggungkan ditulis di debit, sedangkan kas itu ditulis di kredit. Dalam laporan keuangan, beban per akad disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar dengan perlakuan seperti memperlakukan beban dibayar di buka, akan tetapi karena raki ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah nol dan tidak disajikan pada laporan keuangan. Selanjutnya itu ada penandatangan akad dengan pembeli bank sebagai penjual. Selanjutnya yaitu akad ditandangi antara bank dan pembeli. Ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi adanya kesepakatan jual beli istisna ini menyebabkan pengeluaran pada akad diakui sebagai biaya istisna. Jadi misalkan kasus dari Ursula dengan Bank Berkas Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban per akad menjadi biaya istisna. Contohnya di jurnalnya itu tulis debit biaya istisna, sedangkan beban per akad yang ditangguhkan itu ditulis di kredit. Dalam praktik perbankan, jika akan jadi disepakati, beberapa bank memperlakukan beban per akad sebagai piutang istisna. Yang ketiga, pembuatan akad istisna paralel dengan pembuatan barang bank sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 25 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebagai tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad, dan semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Selanjutnya itu penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual.
atau pembuat barang istisna. Mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada penyelesaian 20%, 50%, dan 1%. Misalnya dalam perjalanan disesuaikan tagihan ketiga termin tersebut dijalankan dalam tahun. Misalkan pada tanggal 1 April PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar sekian kepada Bank Berkasyariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah di sini, di jurnalnya tertulis aset istisna. Ini ditulis di debit, sedangkan utang istisna ditulis di kredit. Selanjutnya kita akan membahas implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah. Implementasi akuntansi istisna pada lembaga keuangan syariah adalah cara untuk mencatat transaksi jual beli dengan skema istisna yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Istisna adalah kontrak jual beli yang melibatkan pembuatan barang sesuai dengan pesanan atau custom made dengan pembayaran secara bertahap. Pada lembaga keuangan syariah Indonesia, transaksi istisna jarang sekali digunakan. Kondisi diakibatkan beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat pengetahuan masyarakat akan istisna yang rendah. Selain itu, produk pembiayaan istisna ini juga kurang dipublikasikan dibanding produk pembiayaan lain seperti murbaha, sehingga penggunaan produk pembiayaan istisna sangat kecil di Bank Syariah Indonesia di Indonesia. Dalam mengimplementasikan istisna di lembaga pembiayaan syariah ditetapkan beberapa ketentuan. Secara umum, implementasi istisna di lembaga pembiayaan syariah ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi istisna, perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai pembeli untuk memesan kepada produsen sebagai pembuat sani untuk menjadikan objek istisna dengan akad istisna. Akad istisna antara perusahaan pembiayaan dan produsen sebagai pembuat sani bersifat independen dan terpisah dari akad istisna antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dalam akuntansi istisna bukan hanya bisa diterapkan pada perbankan syariah saja, namun dalam perusahaan lainnya pun bisa, selama penjual dan pembeli memahami apa itu istisna dan bagaimana penerapan akuntannya. Adapun dalam lembaga keuangan syariah memiliki langkah-langkah implementasi akuntansi istisna antara lain pencatatan awal, pencatatan pendapatan, pencatatan pembayaran, pencatatan biaya produksi, pencatatan laba. Terus selanjutnya kita akan membahas kesesuaian fakta DNS terhadap DSN terhadap penerapan akuntansi istisna di LKS. Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli istisna parada, dijelaskan bahwa LKS, lembaga keuangan syariah, melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajiban pada nasabah. Pembeli bisa saja mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melakukan kontrak. Akad istisna dilakukan dengan ketentuan: yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga penyerahan dilakukan kemudian. Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar uang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir adalah dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak ikhtiar, hak milik untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dengan demikian, Desakan 104 bertujuan untuk memberikan pedoman tentang bagaimana menyajikan laporan keuangan konsolidasian dengan tujuan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada para pemakai laporan. Hal ini mengatur tentang penyatuan entitas anak ke dalam laporan keuangan induknya. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas pelaporan induk.
PSAK 108 menekankan pentingnya konsep kendali dalam menentukan entitas mana yang harus disatukan dalam laporan keuangan organisasi. Kendali dianggap sebagai kriteria utama dalam menentukan apakah suatu entitas harus disatukan atau tidak. Segitu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.